warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 12 MIPA 4 akan mempraktikkan praktek sidang mengenai kasus pidana pencurian sepeda motor. Sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya Repa Yulita yang berperan sebagai jaksa penuntut umum. Saya Seto Mundoro sebagai terdakwa. Saya Raja Terlalu Musmara berperan sebagai korban. Saya Rendy Muhammad berperan sebagai saksi. Saya Dede Musofa sebagai penasihat hukum terdakwa. Saya akan berperan sebagai Saya Alberta Sarama berperan sebagai penasihat hukum korban. Saya Dewi Aulia berperan sebagai hakim anggota. Saya Ibrahim Gilang Purnomo sebagai hakim ketua. Saya Sifan Raisya sebagai hakim anggota. Saya Nade Selestari sebagai panitra. Saya Bella Surya Maharani Widianto sebagai jaksa penuntut umum. Dan saya sebagai penasihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persidangan kasus pencurian sepeda motor Pengadilan Negeri 1 Cikarang Timur berikut tata tertib dalam persidangan. Setiap pengunjung di ruang sidang wajib menunjukkan sikap hormat di ruang sidang. Setiap pengunjung wajib berpakaian sopan di dalam ruang sidang dan tidak bertopi. Pengunjung dilarang merokok, makan, dan membaca koran di dalam ruang persidangan. Pengunjung dilarang membawa kegaduhan di dalam ruang persidangan. Pengunjung tidak diperkenankan menerima atau menghubungi dengan mempergunakan handphone saat persidangan. Dilarang membawa anak di bawah umur di dalam ruang persidangan. Dilarang keluar masuk saat persidangan. Dilarang melakukan pengambilan gambar atau foto dan merekam di ruang sidang tanpa seizin majelis hakim dan hakim. Siapapun yang disidang di pengadilan, jika pengunjung tidak bersikap sopan dan bermartabat serta tidak menaati tata tertib setelah mendapatkan peringatan dari hakim ketua sidang, atas perintahnya yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Pasal 218 ayat 22 KUHP. Apabila majelis hakim memasuki ruang sidang, dimohon hadirin untuk berdiri. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri Cikarang Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 4 garis miring pidana biasa garis miring 2024 Pengadilan Negeri Cikarang Timur atas nama terdakwa Setio Dwi Nugroho Senin 12 Februari dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk jaksa penuntut umum, apakah terdakwa bisa dihadirkan di persidangan? Bisa yang mulia. Silakan untuk dihadirkan di persidangan. Kepada terdakwa silakan memasuki ruang sidang. Apakah korban bisa dihadirkan di persidangan? Bisa yang mulia. Silakan untuk dihadirkan di persidangan. Kepada korban silakan memasuki ruang sidang.
Kepada terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan? Sehat yang mulia. Baik, saudara terdakwa, saya akan menanyakan identitas Anda terlebih dahulu. Nama Anda siapa? Sergio Widodo, Tempat tanggal lahir? Bekasi, 11 Mei 2000. Warga negaraan? Indonesia, Jenis kelamin? laki-laki, Agama? Islam, Pekerjaan? pengangguran dengan Baik, saudara terdakwa, apakah saudara saat ini didampingi oleh penasihat hukum saudara? saya didampingi oleh penasihat hukum. Penasihat hukum terdakwa, apakah saudara membawa surat kuasa untuk terdakwa dan kartu tanda advokat milik Anda? Membawa yang mulia. Bisa ditunjukkan? Bisa. Saudara terdakwa, apakah saudara saat ini pernah ditahan atau belum? Belum pernah yang mulia. Untuk jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan surat dakwaan? Siap yang mulia. Apakah saudara terdakwa sudah siap mendengarkan dakwaannya? Siap yang mulia. Silakan jaksa penuntut umum membacakan dakwaannya. Baik, terima kasih yang mulia. Identitas terdakwa Setio Nugroho, usia 23 tahun, tempat tanggal lahir Bekasi 11 Mei tahun 2000, jenis kelamin laki-laki, keluarga negaraan Indonesia, tempat tinggal Kampung Ceger RT 02 RW 02, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, agama Islam, pekerjaan pengangguran. Bahwa terdakwa Setio Nugroho pada hari Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024 sekitar pukul 16.34 waktu Indonesia Barat atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2024 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Kampung Baru RT 02 RW 06 Desa Tanjung Baru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang Timur. Diduga bahwa terdakwa Setio Nugroho telah mengambil suatu barang milik orang lain dengan maksud menguasai barang sepenuhnya dengan melawan hukum. Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor pada hari Kamis yang beralamatkan di Kampung Baru RT 02 RW 06 Desa Tanjung Baru, Kecamatan Cikarang Timur. Terdakwa sedang berjalan-jalan sore dengan tujuan membeli makanan di dekat rumah korban. Lalu terdakwa melihat sebuah sepeda motor Scoopy berwarna merah marun dengan plat nomor B5604FHC di depan rumah korban. Korban meninggalkan sepeda motor yang sedang dipanaskan di depan rumah. Korban pergi ke dalam rumah sebentar untuk minum dan mengambil helm sebelum pergi bekerja. Kemudian terdakwa berjalan-jalan pelan. Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor pada hari Kamis yang beralamatkan di Kampung Baru RT 02 RW 06 Desa Tanjung Baru, Kecamatan Cikarang Timur. Terdakwa sedang berjalan-jalan sore dengan tujuan membeli makanan di dekat rumah korban. Lalu terdakwa melihat sebuah sepeda motor Scoopy berwarna merah marun dengan plat nomor B5604FHC di depan rumah korban. Korban meninggalkan sepeda motor yang sedang dipanaskan di depan rumah. Korban pergi ke dalam rumah sebentar untuk minum dan mengambil helm sebelum pergi bekerja. Kemudian terdakwa berjalan pelan menuju rumah korban sambil melihat-lihat situasi sekitar yang sepi. Setelah dirasa situasinya sudah cukup sepi, terdakwa mengambil dan membawa sepeda motor milik korban. Bahwa kemudian sekitar pukul 16.34 waktu Indonesia Barat, korban menyadari sepeda motornya telah hilang. Korban menemukan sebuah topi di dekat rumahnya, kemudian korban menanyakan kepada saksi, yaitu tetangganya yang pada hari itu baru selesai pulang bekerja. Korban menanyakan perihal pada hari itu, bahwa kemudian sekitar pukul 16.34 waktu Indonesia Barat, korban menyadari sepeda motor miliknya telah hilang. Korban menemukan sebuah topi di dekat rumahnya. Kemudian korban menanyakan kepada saksi, yaitu tetangganya yang pada hari itu baru selesai pulang bekerja. Korban menanyakan perihal satu buah sepeda motor Scoopy miliknya yang telah hilang, dan saksi menjawab
melihat ada seseorang yang membawa sepeda motor seperti yang korban miliki. Saksi sempat mengejar terdakwa karena ia tahu bahwa motor tersebut milik korban, tetapi tidak tertangkap karena terdakwa mengendarai sepeda motor dalam kecepatan yang sangat tinggi. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil satu buah sepeda motor untuk dijual guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan kerugian materi yang lebih sebesar 30 juta rupiah. Salah. Kurang lebih, Cok. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil satu buah sepeda motor untuk dijual guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan kerugian materi kurang lebih sebesar 30 juta rupiah. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 362 KUHP, barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 900.000 rupiah. Sekian yang mulia. Baik, terima kasih kepada jaksa penuntut umum. Terdakwa, apakah sudah mengerti isi surat dakwaan yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Sudah. Apakah terdakwa akan mengajukan eksepsi? Untuk pengajuan eksepsi saya serahkan kepada penasihat hukum. Untuk penasihat hukum terdakwa, apakah akan mengajukan eksepsi? Mohon izin yang mulia, tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tidak semuanya murni karena keinginannya sendiri. Tindakan terdakwa juga ada keterkaitannya dengan korban karena kelalaian korban meninggalkan motor yang sedang hidup di tempat yang sepi. Mohon izin yang mulia. Tetapi kenapa terdakwa mengambil kesempatan tersebut untuk mencuri sepeda motor milik korban? Seharusnya terdakwa mengingatkan kepada korban agar tidak meninggalkan motornya ketika sedang dipanaskan. Di sini juga terdapat salah korban. Kenapa tidak menunggu motornya dan malah ditinggalkan begitu saja? Sudah tahu motor itu barang berharga. Korban tidak meninggalkan begitu saja. Dia hanya menaruh di depan rumah dan itu pun tidak jauh. Dimohon para tenang. Baik, terima kasih atas ajuan eksepsinya. Tolong beri waktu untuk dipertimbangkan kembali. Sidang selanjutnya yaitu pemeriksaan saksi. Baik, terima kasih atas ajuan eksepsinya. Tolong beri waktu untuk dipertimbangkan kembali. Sidang selanjutnya yaitu pemeriksaan saksi. Untuk penuntut umum, apakah saksi sudah siap untuk dihadirkan? Siap yang mulia. Kalau begitu terdakwa silakan duduk di samping penasihat hukum saudara terdakwa. Penuntut umum ada berapa yang mau dihadirkan? Satu yang mulia. Silakan untuk bisa dihadirkan di persidangan hari ini. Baik yang mulia, kepada para saksi silakan memasuki ruang sidang. Apakah saksi dalam keadaan sehat? Baik, saya akan bertanya tentang identitas terlebih dahulu. Siapa nama saudari? Alamat? Pekerjaan? Agama? Apakah ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Apakah ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa? Sudah siap untuk memberikan kesaksian? Sudah siap untuk disumpah? Silakan saksi berdiri untuk disumpah. Mohon dengarkan dan bukan apa yang saya katakan. Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu, silakan saudara memberikan keterangan yang sebenarnya.
Apabila saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara akan dikenakan pidana selama-lamanya 7 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasal 242 KUHP. Apakah saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, Anda mengetahui hal tersebut pada saat apa dan jam berapa? Pada saat sore hari pukul 4 lebih beberapa menit. Saya kurang ingat pasti juga beberapa, tetapi sekali saya kurang ingat. Lalu apa yang dilakukan oleh terdakwa? Pada hari itu, terdakwa membawa sebuah sepeda motor studi milik tetangga saya. Saya tahu betul sepeda motor itu milik dia. Lalu saya putar balik dengan menghadap terdakwa. Tetapi terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi, sehingga saya kehilangan dari terdakwa. Yang saya ingat, terdakwa memakai baju tangan panjang berwarna hitam dan celana panjang berwarna hitam. Untuk terdakwa, apakah yang sudah disampaikan oleh saksi benar atau ada yang salah? Benar yang mulia. Berarti tidak ada yang salah? Tidak ada yang mulia. Baik, untuk penasihat hukum terdakwa apakah ada pertanyaan untuk saksi? Ada yang mulia. Silakan. Apakah Anda benar-benar melihat bahwa yang mencuri sepeda motor tersebut adalah terdakwa? Saya masih ingat betul ada orang yang mencuri, dan betul terdakwa yang mencuri sepeda motor milik tetangga saya. Apakah benar? Benar, saya tidak berbohong yang mulia. Jaksa penuntut umum, apakah ada barang bukti yang ditampilkan? Ada yang mulia. Ditunjukin. Itunya kameranya dekatnya nggak sih? Apakah benar ini sepeda motor milik korban? Benar yang mulia. Untuk korban, apakah benar ini topi yang Anda temukan di depan rumah Anda? Ya benar yang mulia. Baik, jaksa penuntut umum, tolong tunjukkan bukti lainnya. Baik yang mulia. Saudara terdakwa, apakah yang dikatakan oleh saksi tersebut benar? Dan di video rekaman CCTV tersebut adalah Anda? Benar yang mulia, itu saya sangat menyesal. Baik, apakah ada saksi lain yang akan dihadirkan? Tidak ada yang mulia. Kepada saksi, terima kasih sudah memberikan kesaksiannya dan berkenan datang ke pengadilan. Apabila ada yang dibutuhkan, bisa untuk dipanggil kembali. Terima kasih yang mulia. Terdakwa, silakan kembali ke kursi pemeriksaan. Terdakwa Setia Dwi Nugroho, kapan Anda melakukan pencurian tersebut? Jam 4 sore tadi beberapa menit yang mulia. Apa barang yang Anda ambil? Sepeda motor Scoopy warna merah madu. Apakah saudara tahu siapa pemilik sepeda motor tersebut? Tidak tahu yang mulia. Apakah Anda tahu bahwa perbuatan Anda melawan hukum? Tahu yang mulia. Kalau begitu, kenapa Anda mencuri sepeda motor milik korban? Karena saat itu saya mendapatkan kesempatan yang mulia. Saya melihat motor di depan rumah yang sedang menyala dan tidak ada. Saya pikir
itu lumayan untuk dijual untuk kebutuhan sehari-hari. Kenapa Anda bisa berpikiran seperti itu? Ini kesempatan yang tidak akan datang dua kali. Kenapa tidak bekerja saja? Saya sudah mencoba, tapi masih belum terima kerja. Saya sudah menyerah. Untuk terdakwa, bagaimana kronologi kejadian pertama? Apakah Anda sudah biasa bermain di sekitar situ? Saya hanya beberapa kali lewat dan Tujuannya apa? Ada alasan apa Anda bisa di sini? saya tidak ada tujuan. Saya hanya berjalan-jalan dan sedang mencari makanan. Kemudian, mengapa Anda akhirnya melakukan tindakan pencurian? Yang pertama karena ekonomi, yang kedua karena ada kesempatan. Dan saya pikir motor tersebut lumayan untuk kebutuhan sehari-hari. Setelah kejadian pencurian, Anda pergi kemana? Ke rumah Apakah sepeda motor tersebut langsung dijual? belum sempat yang mulia. Berarti itu setelah kejadian pencurian langsung pulang ke rumah sampai keesokan hari. Iya yang mulia. Sepeda motor itu dijual ke siapa? Belum sempat karena saat kejadian, karena setelah 2 kali saya melakukan pencurian, saya langsung tertangkap pihak polisi. Baik, untuk jaksa penuntut umum, apakah tuntutannya sudah siap untuk dibacakan? Sudah siap ya, Mulia? Terdakwa Setio Dwi Nugroho, tempat tanggal lahir Bekasi 11 Mei tahun 2000, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, keluarga negaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Kampung Ceger, RT 02, RW 02, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, agama Islam, pekerjaan pengangguran. Di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, bahwa terdakwa telah mengambil barang milik orang lain di teras rumah yang beralamat di Kampung Baru, RT 02, RW 06, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, sekitar pukul 6.15 waktu Indonesia Barat. Terdakwa hanya sendiri dalam melakukan pencurian tersebut, bahwa barang yang terdakwa ambil yaitu berupa 1 unit sepeda motor Scoopy berwarna merah marun dengan plat nomor B5604 IFKC, bahwa terdakwa tidak tahu siapa pemilik sepeda motor tersebut, bahwa terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut tidak ada niat, hanya saja ada kesempatan dan pada saat itu sedang membutuhkan uang. Barang buktinya ada, yaitu topi milik terdakwa berwarna hijau dengan bacaan Grateful John Lake. Di tengah topi yang tidak sengaja jatuh tidak jauh dari gerbang rumah korban. Barang bukti yang diajukan ini telah disita secara menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dan Ketua Majelis Hakim dalam persidangan telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya. Dengan demikian, barang bukti tersebut sebagai alat bukti petunjuk sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 ayat 1 huruf D KUHP berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik dalam keterangan saksi-saksi, surat petunjuk, keterangan terdakwa sendiri, serta adanya keterangan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas. Maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut, bahwa sekitar pukul 5.50 waktu Indonesia Barat, terdakwa keluar dari rumah dari Kampung Ceger menuju ke arah Kampung Baru dengan berjalan kaki ke arah Kampung Baru dengan tujuan untuk membeli makan. Kemudian setelah sampai di lokasi kejadian, tepatnya di Kampung Baru, RT 02, RW 06, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi. Lalu terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor di halaman rumah yang sedang dipanaskan. Terdakwa melihat kesempatan untuk mengambil barang orang lain tanpa seizin pemilik. Majelis Hakim Pengadilan Cikarang Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan bahwa menyatakan terdakwa Setio Dwi Nugroho telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan. Majelis Hakim Pengadilan Cikarang Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan
bahwa menyatakan terdakwa Setio Dwi Nugroho telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan tunggal penuntut umum menjatuhkan pidana terdakwa Setio Dwi Nugroho bin Fulan dengan pidana penjara 3 tahun 6 bulan dikurangkan selama terdakwa dalam masa penahanan dan memerintahkan agar terdakwa dapat ditahan, dan menetapkan barang bukti berupa topi milik terdakwa berwarna hijau dengan bacaan yang jatuh tidak jauh dari gerbang rumah korban, dari 1 unit sepeda motor Scoopy dengan plat B5604FAC. Demikian, surat tuntutan ini diserahkan kepada Majelis Hakim Sidang Pengadilan Negeri Cikarang Timur dalam sidang pada hari Senin tanggal 12 Februari tahun 2024. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terdakwa sudah mengerti tuntutan dari jaksa penuntut umum. Mengerti Yang Mulia. Apakah terdakwa akan mengajukan pembelaan? Saya akan berdiskusi terlebih dahulu dengan masalah. Baik, silakan bisa kembali kepada tempat yang saudara. Bagaimana terdakwa? Apakah akan mengajukan pembelaan? Untuk hukuman penjara saya sebagai penasihat hukum terdakwa keberatan. Karena terdakwa tidak melakukan apa-apa pada motor tersebut setelah mengambilnya. Hukuman tersebut sudah diatur dalam undang-undang dan tidak dapat diganggu gugat. Baik, saya harap bisa dipertimbangkan kembali. Apakah terdakwa sudah siap mendengarkan putusan sidang hari ini? Siap. Yang Mulia. Silakan untuk berdiri di kursi persidangan. Silakan untuk berdiri di kursi pemeriksaan. Putusan saya akan bacakan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Cikarang Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam perkara terdakwa nama Setio Dwi Nugroho, tempat tanggal lahir Bekasi 11 Mei 2000, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kampung Ceger, RT 02, RW 02, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, agama Islam, pekerjaan pengangguran. Menyatakan terdakwa Setio Dwi Nugroho terbukti secara sah dan diyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Setio Dwi Nugroho bin Fulan dengan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diajukan, menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menyatakan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Scoopy dengan plat nomor B5604FHC telah dikembalikan kepada korban. Dengan demikian, pemeriksaan sidang perkara pidana nomor 4 garis miring pidana biasa garis miring 2024 garis miring Pengadilan Negeri Cikarang Timur 12 Februari 2024 dengan terdakwa Setio Dwi Nugroho dinyatakan selesai dan sidang kami nyatakan ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Hadirin dimohon untuk duduk kembali.